Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat taufik hidayah inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tidak lupa juga kita hadiahkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Sukma Mehelda selaku dosen penyaji mata kuliah beserta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Fira Rahmayanti, Prodi Akuntansi Syariah semester 2. Dengan tidak memperpanjangkan mukadimah lagi, di sini saya akan mempresentasikan materi yang bertema memahami konsep ijtihad. Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqqat, kesulitan dan kesusahan, dan al-taqat, kesanggupan dan kemampuan. Ini bermakna usaha lebih kuat dan bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu, ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya. Sedangkan definisi ijtihad secara terminologi adalah aktivitas untuk memperoleh pengetahuan hukum syarak dari dalil terperinci dalam syariat. Dengan kata lain, ijtihad ialah pengerahan segala kesanggupan seorang faqih atau pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum suatu melalui dalil syarak agama. Sedangkan menurut ulama usul menetapkan bahwa ijtihad itu ialah mempergunakan segala kesanggupan untuk mengeluarkan hukum syarak dari kitabullah dan hadis Rasul. Konsep ijtihad dan perkembangannya telah kita ketahui bahwa ijtihad telah berkembang sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang fikih mengandung pengertian tentang hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka ijtihad akan terus berkembang. Perkembangan itu berkaitan dengan perbuatan manusia yang selalu berubah-ubah, baik bentuk maupun macamnya. Dalam hubungan inilah, Asy Syahrastani mengatakan bahwa kejadian-kejadian dan kasus-kasus dalam peribadatan dan muamalah termasuk yang tidak dapat dihitung. Secara pasti diketahui bahwa tidak setiap kasus terdapat nasnya. Apabila nasnya sudah berakhir, sedangkan kejadian-kejadiannya berlangsung terus-menerus tanpa terbatas. Dan tatkala sesuatu terbatas tidak dapat mungkin mengikuti suatu yang terbatas, maka kias wajib dipakai sehingga setiap kasus ada ijtihad mengenainya. Dalam masalah fakih, ijtihad bi-ar-ra'yu telah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab sering menggunakan ijtihad ini apabila ia tidak menemukan ketentuan hukum dalam Al-Quran dan hadis. Demikian pula para sahabat lainnya dan para tabi'in, sehingga pada perkembangan selanjutnya muncul dua golongan yang dikenal dengan golongan ar-ra'yu sebagai bandingan golongan ahli hadis. Umar sendiri dipandang sebagai pemuka al-ra'yu. Demikianlah penggunaan ra'yu terus berlangsung secara alami. Pada zaman Imam Syafi'i, cara penggunaan ra'yu itu disistematiskan sehingga ada kerangka acuan yang jelas.
seperti apa yang dikenal dengan metode al-qiyas. Imam Syafi'i yang mula-mula meletakkan persyaratan qiyas yang valid sehingga qiyas itu dapat dijadikan alat penggalian hukum yang sahih. Setelah Rasulullah SAW wafat meninggalkan risalah Islamiyah yang sempurna, kewajiban berdakwah berpindah pada sahabat. Mereka melaksanakan kewajiban itu dengan memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan berbagai peperangan. Mereka berhasil menaklukkan Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Akibat perluasan wilayah tersebutlah terjadilah akulturasi bangsa dan kebudayaan, sehingga muncul berbagai masalah baru yang memerlukan pemecahan. Keadaan seperti ini mendorong pemuka sahabat untuk ijtihad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada khilaf dan salah, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.